Hello, saya Fasven. Thank you very much for watching this video. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi, tetapi lebih ke arah latihan analisa, terutama buat teman-teman yang sedang privat belajar. Saya tunjukkan bahwa analisa itu nggak selalu Anda harus berada di ruang AC ataupun dengan layar lebar yang banyak, TV yang berjibun di ruangan Anda. Anda cukup dengan menggunakan HP dan juga Anda bisa lakukan analisa kapan aja, di mana aja dengan teknologi yang ada sekarang. Nah, kita akan bahas mengenai INDF, Indofood, yang selalu menarik ya. Kemudian Tower, BRIS, kemudian kita akan bahas ISAT, kemudian akan bahas BBCA dan juga TIN. Kita akan gunakan chartnya Philips Securitas. Kita akan setting dulu ke Simple Make Indicator Analysis. Saya udah biasa setting di sini. Dan kita akan lihat Indofood. 2 minggu yang lalu atau 3 mingguan yang lalu saya udah sempat estimasi untuk Indofood dan angkanya cukup mendekatin. Estimasi saya sih di 6800 6900-an, tapi paling nggak pergerakan itu sudah sampai di posisi sekarang. Harga ini cenderung sideways meskipun posisinya sudah EMA bullish formation. Kalau Anda pengen bermain jangka lebih panjang untuk ini NDF, kita lihat dulu. Dia masih sedang bergerak dari formasi bearish di atas KMA 30. Harapannya adalah dia akan bergerak lagi sampai ke bisa jadi ke 7000. Kalau dia bertahan di 7000 itu akan menarik. Bagaimana dengan besok? Besok range-nya dia akan bergerak masih cenderung sideways. Kalau lihat angka ini dia akan di 6548, max itu akan di 660 pergerakannya. Jadi kalau Anda masih polanya swing, masih menarik sebetulnya untuk bicara INDF saat ini. Kemudian kita akan bahas Tower. Tower posisinya menarik sudah cukup lama. Kalau kita lihat dari sebetulnya dari Mei, posisinya adalah EMA bullish formation. Anda perhatikan kalau EMA bullish formation harga itu cenderung bergerak naik. Kalaupun tas itu lebih ke tas EMA 20, 30. Pertanyaannya pergerakan ke depan gimana? Kalau Anda mainnya swing itu masih cenderung naik. Tetapi kalau Anda bermainnya short, kita mesti lihatnya dengan chart yang lain. Bagaimana Tower kalau kita lihat lebih panjang rentangnya 3 bulan 6 bulanan, dia posisinya aman untuk invest sementara. Paling nggak sampai Desember Anda masih aman kalau ada di sini. Pertanyaannya adalah kalau besok gimana, naik apa turun? Kita akan lihat. Besok akan sideways dulu, tapi paling nggak di siang kalau dia akan bergerak itu di 10.95 sampai dengan 11.20. Masih cukup worth it kalau kita mau trading di sini. So, berikutnya adalah BRIS. Sempat heboh hari ini, seingat saya. Yes, BRIS cukup heboh karena dalam 3 hari itu dibuat party oleh om-om. Hati-hati kalau teman-teman masuk di seperti ini. Ingat psikologimu kadang nggak kuat kalau itu tahu-tahu dibanting. Kita lihat dulu pola sebelumnya. Pola sebelumnya kalau naik tinggi biasanya akan masuk ke koreksi wajar. Apakah ini akan koreksi wajar juga? Kita lihat polanya besok. Polanya besok cenderung naik kalau MACD-nya ini balik ke arah gunung. Dan miliamnya R-nya balik naik. Kalau Anda mau main pola seperti ini, Anda masuk langsung dulu pasang auto cut loss-nya. Paling enggak di 443. Kalau Anda bisa masuk dapat barang 453 ya paling enggak 1-2 tick itu Anda harus pasang. Kalau enggak tahu-tahu drop Anda akan cukup jantungan. Kalau untuk jangka panjang seperti apa sih sebenarnya BRIS? BRIS ini kalau kita bahas dia sedang mencoba untuk dibuat pulih ke arah EMA bullish formation jangka panjangnya. Artinya dalam 3, 4, 5 bulan ke depan itu masih akan oke. Dan kita akan bahas ISAT. ISAT kalau untuk jangka sampai dengan Desember paling jangka jauh gitu ya, itu masih oke karena dia masih dalam proses transisi dari EMA bullish formation mencoba kembali balik ke EMA bullish formation. Pertanyaannya kalau hanya untuk trading swing seperti apa? Masih cukup oke.
Anda bisa masuk atau Anda tunggu di 2400-an, Anda masuk kemudian Anda tungguin. Kalau kita lihat William Air-nya dia masih berada di zona bullish, sementara MACD-nya masih bertahan di atas gunung. Pertanyaannya kalau untuk besok pagi akan seperti apa? Masih cenderung di bawah naik, tapi hati-hati tes bawahnya possible terjadi. Dia akan tes paling nggak di 2530-an sampai dengan kalaupun digerakkan itu ada di 2630 atau 2640 sekitar itu. Jadi kalau Anda suka scalping ya masih oke. Tapi hati-hati selalu pasang auto cut loss biar Anda lebih aman. Saham berikutnya kita akan bahas BBCA. Saham yang selalu dibilang mahal dan kalau Anda lihat beberapa analisa pasti cenderung saat ini 29.000 itu dinyatakan mahal. Teman-teman jangan lupa bahwa dia pernah tinggi sampai ke arah 36.000. Kalau Anda pengennya pola invest, saya sih selalu sarankan nabung saham, invest, taruh aja di BBCA. Kenapa? Ayo tak liatin. Kalau Anda taruh di BBCA, Anda perhatikan tren harganya itu cenderung naik dalam rentang 2-3 tahun terakhir. Jadi sebetulnya masih aman kalau Anda modalnya nabung saham. Pertanyaannya adalah kalau besok naik apa turun? Besok pagi kita akan lihat cenderung masih akan di bawah naik. Jadi kalau Anda trading di sini masih akan worth it. Kalaupun tahu-tahu di drop turun, Anda nyangkut masih aman kalau jangka panjang. Dan saham terakhir yang kita akan bahas adalah TIN. TIN posisinya EMA bullish formation, ya. Kemudian dia akan masih cenderung ada koreksi-koreksi wajar sementara. Tapi kalau Anda masuk untuk swing masih oke. William Air-nya sedang bergerak ke arah zona bullish, sementara MACD-nya masih bertahan di atas bumi. Untuk rentang panjang dia akan seperti apa? Kalau 2-3 bulanan cenderung masih akan tes ke arah EMA 50 di 720-an. Dan kalau untuk besok pagi kalau Anda mau sabar dikit, ini cukup menarik. Paling enggak rentangnya akan ada di 635 sampai dengan 660. Kalau Anda tertarik Anda bisa tungguin. Dan ini 6 saham yang kita coba bahas hari ini. Thank you very much for watching this video.